kita klik wordpress.com ya, wordpress.com ya. Perhatikan nih wordpress.com ya, langsung aja enter. Ya, saat pertama kali kita wordpress.com akan tampil halaman seperti ini kurang lebihnya ya. Ini WordPress waktu-waktu bisa berubah tampilan awalnya, tapi intinya sama ya. Ini sama, selalu berkembang ya untuk websitenya. Tampilan seperti ini, kemudian kita bisa lihat sini ada start your website, dan ini ada get started. Sama saja ya, boleh kalian gunakan ini, bisa gunakan bisa gunakan get started ya. Nah, jadi intinya you have your own email ya. Email can be Gmail, can be another email. Jadi email itu bebas, tidak harus Gmail. Beda sama Blogspot kemarin, karena Blogspot itu kan punya punya Google ya, sehingga gunakan Gmail. Kalau WordPress boleh. Hanya ya, kalau Gmail kemarin itu satu email bisa buat puluhan bahkan ratusan blogspot ya. Kita bikin satu bisa tambah blog lagi. Tapi kalau WordPress tidak ya. Satu email, satu WordPress. Sehingga kalau WordPress ini tiba-tiba kena hack ya dari WordPress-nya, karena kita mengcopy paste ya dari internet dan kedeteksi, itu langsung diblok ya oleh WordPress. Sehingga kalian nggak bisa buka lagi, harus buat baru lagi dengan email baru lagi. Nggak bisa dengan email yang lama ya. Itu kelemahannya di situ, artinya satu email satu WordPress, nggak bisa untuk 2-3 WordPress. Beda dengan Blogspot kemarin, satu email bisa buat puluhan ya, bahkan ratusan Blogspot ya. Nah, baik ya, ingat kalau Blogspot kemarin kita bisa import data ya ke blog tanpa adanya hack atau larangan. Tapi kalau WordPress hati-hati ya, kita nggak bisa main import data dari blogspot yang kita miliki, karena bisa-bisa langsung di close sama WordPress-nya. Itu sangat sensitif ya kalau mengambil import. Tapi kalau copy paste malah nggak apa-apa. Copy paste nggak apa-apa, tapi kalau import itu malah risky ya, berisiko. Kalau nggak percaya boleh dicoba ya. Oke, kita masuk aja ke start your website. Ya, boleh ini ya, kita ini aja start your website. Kita berarti daftar baru ya, sehingga Mister harus punya yang baru ya. Oke, ini your email address, choose username, choose a password, ya, choose password. Oke, kalau gitu, ini kalau boleh langsung ke continue with Google ya. Kalau mau pakai Gmail, kalau langsung nggak apa-apa ya, misalnya ketik aja misalnya blog ya, blog tiba, oke lah ya. Ini email baru nih, baru bisa bikin nih, email baru ya, @gmail, pakai Gmail aja, @gmail.com. Pastikan emailnya terdaftar ya, jangan sampai emailnya nggak terdaftar. Username, username bolehlah gunakan blog ya, 2021 deh ya, 21 ya, username-nya blog 2021. Terus password-nya ya. Misal password-nya adalah gunanya aja ya. Bentar ya. Oke, coba ya. Selesai. Lupa password-nya ya. Oke. Sip ya. Ya. Oke, coba kita create your account ya. Bisa nggak? Bismillah, mudah-mudahan bisa. Sorry, that username or the access in this. Oke, berarti nggak boleh ini. Berarti ini udah ada username ini ya. Oke, kita tambahkan blog 21, blog Stiba deh, tambah Stiba ya. Stiba IC, panjang banget ya. Blog Stiba IC 2021. Oke, kalau nggak
blog Q ya. Blog Q 2021. Oke. Klik. Nah, ini udah masuk ya. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan nama domain ya. Nama domain yaitu seperti misalnya bla bla bla, tapi belakangnya pasti gunakan wordpress.com karena free ya. Nggak bisa dengan .com ya. Kalau berbayar baru bisa ya. Oke, coba saya ketikkan misalnya domain. Nah, kita baca dulu ya. Let's go. Enter your site name or some keyword that describe. Oke. Kemudian domain name is the site address. Oke. People type into the browser. Oke. Already wrote a domain. Nah, itu langsung aja sini misalnya blog Stiba IC 2021 ya misalnya ya. Apakah ada di sini? Di sini yang direkomendasikan. Nah, ini ada ya. Blog Stiba IC 2021 wordpress.com. Pastikan hanya ini yang free. Kalau kalian menggunakan selain wordpress.com, media.blog.ninja ya, itu harus berbayar ya. Ini harus berbayar, hindari ya yang berbayar because I'm sure that you like everything is free. Ya. Kalian pasti suka yang gratis kan ya. Oke, pasti suka yang gratis. Nah, kita klik yang free aja nih ya. Nah, setelah itu baru kita klik yang free select. Ya, don't worry. Klik select ya, pasti gratis. Oke, setelah itu tunggu. Nah, ini nggak usah khawatir dengan tawaran seperti ini ya. Ini personal, oh ini harus bayar. Enggak juga ya, kita cari yang di bawah nih. Ada yang free enggak nih misalnya ya. Nah, kita klik yang, tunggu ya, choose a plan. Pay per monthly, pay annually ya. Tunggu ya, kita cari di mana letak free-nya. Ada, letak free-nya ada. Itu sir, start with a free site. Iya, start with free site-nya. Nah, ini biasanya siswa tuh suka lihat di sini nih. Gua nggak ketemu tuh ya. Nah, kadang ada di sini, ya, kadang ada di bawah sini. Ya, pokoknya jangan sekali klik di antara dua ini ya, karena ini yang berbayar ya. Kliknya yang ini, start with a free site. Oke ya, klik. Iya. Nah, hooray, your site will be ready to shortly. Ini artinya udah berhasil ya, berhasil untuk membuat akun WordPress. Kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. Baru kita isi datanya di sini nanti. Nah, setelah data ini sudah terbuat ya. Ingat ya, kita tadi udah miliki apa namanya ininya ya, yaitu blog Stiba IC 2021. Jangan lupa ya, tambahkan wordpress.com. Nah, ini adalah apa usernya ya, URL-nya. Oke ya. Harus hafal ya, usernya adalah tadi, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, yang penting apa nama blognya. Blog Q 2021 ini user ya, tapi nggak perlu diapakan, yang penting masuk ke sini aja. Alamat blognya, blog Stiba IC. Nah, ya. Nah. Kemudian ini your site has been created, sudah dibuat, ya, sudah dibuat. Kita bisa langsung, ini udah ada my home, ya. Untuk mengawali masuk ke dashboard ya. Untuk dashboard dari nama blog ini ya, kita copy dulu ya. Copy dulu. Tambahkan wp strip admin ya. Nah, ini untuk masuk ke dashboard. Perhatikan nama blognya, kemudian slash wp strip admin untuk masuk ke dashboard ya. Coba kita copy aja ya. Kita copy. Coba kita pastekan di sini nih ya. Klik paste ya. Enter.
ini dashboardnya ya. Dashboardnya untuk memulai mengolah. Terus seperti apa blognya? Ya blognya tinggal ini aja, tinggal copy aja. Coba kayak apa penampilannya nih. Kita copy ya. Copy ini dulu ya. Alamat URL-nya. Coba kita tambahkan di sini ya. Pastekan. Seperti apa? Yang alamatnya. Nah, ini masih kosong kan? Nah, ini seperti ini. Ini tampilannya masih kosong dan ini udah ada postnya, nanti bisa dihapus ya, bisa diganti template-nya suka-suka. Nah, beda dengan Blogspot. Kalau Blogspot kemarin, kalau kita ganti template semuanya buyar ya, semuanya hilang. Kalau WordPress enggak ya, ganti 10, 20, 100 kali pun itu nggak akan berpengaruh dengan kontennya ya. Dengan submenunya, dengan menunya itu nggak akan berpengaruh. Ya, kita masuk ke dashboard ya. Nah, nanti kita ubah nih. Kita ubah site title-nya apa nih ya, seperti ini. Kita pilih template yang bagus, yang menarik. Nah, kemudian ini sudah kita masuk ke dashboard. Di sini ada bagian-bagian, ada post-nya. Ini post. Ada 3 post ya, yang sudah bawaan dari WordPress. Tapi kalian boleh hapus ya. Karena ini kan bawaan. Ini introduce yourself ya, suruh perkenalan diri kan. Ini kan, suruh perkenalan diri yourself ya. Nah, ini hapus saja ya. Nah, kita hapus saja. Apa-apa ya, percuma juga ya. Hapus, kita hapus saja. Trash ya, ini ada trash nih. Trash. Ini juga sama, klik sini, klik, kemudian trash juga. Klik lagi ya, trash juga. Udah kan kosong ya. Coba kita refresh ya, apakah masih ada? Blank ya, blank nggak ada ya. Nah, kalau ini gimana? Angkos khawatir ini akan juga diubah ya, akan dihilangkan nanti. Nah, untuk post tuh ada 2 ya, bisa post, bisa page. Nah, ini page ya. Kita berubah yang lain dulu. Kita post, kemudian kita page ya. Coba kita klik page. Di page itu ada blog, ada contact, ada about, ada home. Yaitu untuk di sini. Nah, ini kan. Nah, coba kita klik blog. Blog ya. Apakah ada? Nih ya, masih kosong ya. Nah, kalau about begini ya. Nah, tapi ini pun bisa kalian hapus juga ya. Nanti bisa dengan yang baru buatan kita sendiri. Ya, kalau dibiarkan dulu nggak apa-apa ya. Oke, kita abaikan dulu ya yang blog contact about sama home ini. Kita abaikan. Kita masuk ke home dulu ya. Sebelum nanti kita masuk ke media ya. Media adalah tempat menyimpan gambar ataupun video ya. Nah, ini medianya ada di sini nih. Nah, ini ada gambar ini bawaan dari WordPress asal. Ini media ada di sini nih. Nah, yang apa tadi yang home ya. Nah, kawan. Nah, kalau kita hapus ya, misalnya kita klik kiri, klik ya. Nih, hapus ya. Klik. Delete ya. Ya. Nah, hilang. Apakah masih ada di sini? Coba kita refresh ya. Oh, masih ada ya. Tunggu ya. Oh, karena itu masih melekat di postnya ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat ya di home-nya. Karena ini ada di page ya. Coba kita klik yang home nih. Home nih kan. Coba kita klik edit ya. Edit. Editnya adalah coba kita klik ini ada edit nih ya. Kita kliknya sebelah kanan. Edit. Klik edit.
Kita tunggu ya. Oh, sini belum tampil ya. Karena memang tadi coba ada refresh ya. Oh ya, kosong ya. Kosong udah dihapus tadi. Oke, kita kembali. Kembali ke dashboard ya. Oke, nah kemudian sini bawah ya, ini aplikasikan dulu aja, jetpack dan sebagainya. Appearance, nah ini penting buat kalian nanti, karena kita bisa mengedit macam-macam ya. Appearance ini theme, kita bisa mengedit tema ya. Oh, ini yang tadi nih. Nah, tadi ya. Oh, ini yang tadi ya, baru muncul ya. Baru muncul nih, yang tadi page ya. Nah, ini page-nya. Oke, kita kembali yang tadi. Kembali ke appearance. Nah, di sini appearance ya. Appearance itu ada theme customize ya untuk mengubah widget ya. Widget itu untuk menambahkan yang samping kolom ya, menu ya untuk menambahkan menu dan submenu. Nah, kita klik aja theme-nya. Apakah ada beberapa pilihan theme, template-nya maksudnya ya. Nah, ini banyak nih ya. Kalian boleh pilih berbagai macam template yang sudah disediakan oleh WordPress. Nah, tapi pastikan yang free. Ini sepertinya juga free semuanya ya. Oke, coba saya akan menggunakan template yang apa ya? Ini kalau kurang kurang banyak, ada yang masih kurang bagus ya. Boleh klik yang show all themes ya. Nah, show all theme. Ini ya, kemudian ya dari yang cocok ya, yang bagus ya. Baiklah, kalau gitu misalnya saya ngambil theme yang ini kan udah tadi ya, yang tadi. Oh, kita ambil yang misalnya itu deh. Yang ini dulu ya. Coba ya. Ini adalah caranya gini. Klik ini dulu ya. Baru ini gunakan activate. Ya, activate karena untuk bisa aktif, klik aktif, activate. Dan on your side. Nih, activate sabun ya. Klik lagi aja, klik. Apakah perlu edit? Ya, edit ya, edit on page. Coba kita refresh apakah udah berubah ya. Sudah berubah, hanya ini gambarnya masih ada ya. Oke. Homepage. Ini sudah. Coba kita masuk yang appearance tadi ya. Kita masuk yang customize. Oh. Bentar ya. Kita masuk yang customize ya. Nah, customize ya, kita klik aja.
Kita tunggu ya. Ini biasanya, nah ini udah mulai tampil ya. Nah di sini baru kita bisa edit ya, bisa edit untuk yang ini tampilannya, tampilan seperti ini. Color ya, pertama dari site ya, site identity. Site totalnya ini kita ubah ya, misalnya kita ubah dengan apanya, bolehlah seperti yang sebelumnya. Blog, yang besar deh ya. Blog for education ya. Oke, kalian boleh gunakan yang lainnya, harus sama. Blog for education ya, dulu kan ya. Blog for education. Boleh gunakan nama kalian, nggak apa-apa ya. Tagline-nya perlu nggak? Kalau nggak perlu kosongin aja. Kemudian set ikonnya, ini select icon. Icon tuh nih, yang di sini, ini icon nih, yang pojok, namanya favicon ya, favicon. Nah, kita jangan sub icon. Kalau mau dikasih boleh kasih ya. Coba saya kasih ya, pakai gambar apa saja ya. Select. Nah, kalau select kita pakai drop aja. Misalnya kita cari picture ya. Picture yang kira-kira mungkin agak sedikit kotak lah misalnya. Nah, bolehlah pakai yang setiba deh. Ini nggak apa-apa ya, gambar ini nggak apa-apa. Misalnya gambar ini deh ya. Misalnya bisa nggak ya? Oke. Oke, masuk ya. Kalau udah masuk seperti ini, kita baru klik select ya. Kalau mau dihapus, ini dihapus nih, delete ya. Kita klik select. Nah, kan? Oke, ini berarti crop karena harus persegi ya, harus kotak sama sisi. Ini udah otomatis ya, kita bisa share ya. Kalau kurang pas ya seperti ini ya. Nah, segini kan. Nah, crop image. Nah, sudah. Kemudian kalau mau dihilangkan boleh hilangkan, kalau ganti juga bisa chain ya. Jangan lupa save dulu ya. Ini logo, kalau mau kasih logo ya. Logo di sini nih ya, udah gitu. Coba ya sama screen logonya. Klik logo ya, coba klik. Logo saya ambil dari yang misalnya kita cari logo yang kira-kira bisa dipasang ya. Contoh aja misalnya kita kasih logo ini kurang nyambung, ini yang lama ya. Yang lama ini blogger ya, boleh deh ya, coba ya. Ini yang lama ini. Nanti boleh gunakan yang bagus ya untuk logonya. Coba kita klik, kalau bagus kita apa, kalau nggak bagus ya kita hilang. Oh, ini logo yang kecil ya. Kecil berarti skip cropping ya. Misalnya tampilannya seperti apa? Di sini ya. Begini, kalau terlalu kecil boleh, kalau kurang bagus sudah remove aja ya. Nggak usah pakai logo misalnya kan. Oke, save dulu, save ya. Save, kita klik ini aja. Ke berikutnya kita coba lihat color background ya. Kita suka-suka milih warna. Warna ini bisa kita ganti, misalnya nih kita ganti warna ini nih. Misalnya ya, color ya. Colornya mungkin coba kita warni. Oh, nggak berubah ya. Nah, ini kan. Nah, kita gunakan warna ini nih. Kalau kita ingin warna yang berbeda. Kalau ini misalnya hijau ya. Ini warnanya oke deh, saya pilih warna yang terang ya. Ini ya. Oke. Yaudah, jangan lupa di save changes dulu. Kita sini lagi, kembali kita lihat content option ya. So the feature image open image check. Ini nggak begitu, ini lewatin dulu aja widget ya. Untuk widget kita tambah widget nanti aja ada pembahasan khusus tentang widget ya. Skip dulu aja. Homepage setting. Nah, ini home-nya pakai home ya. Jadi untuk tampilan awal ketika orang buka blog kita di WordPress itu ada di home ya. Boleh pilih apakah di home, blog, kontak, ini bisa di sini. Ya, aku home aja deh ya. Post page, nah, post nanti page yang mana? Juga samain aja home kan, ya, oke. Home, oke. Setelah itu ini sudah ya.
Oke, save aja ya. Seperti ini kan. Nah, ini udah berubah warnanya ya. Ini home page ya. Oke. Sip. Kemudian kita kembali ya. Selanjutnya kita klik aja ini. Kita baru nonton artikel. Kita masuk ke post saja. Ya. Kita ke post. Nah, kita belum ada postnya. Untuk menambahkan postnya, kita gunakan add new post ya. Klik add new post. Post yang pertama ya di WordPress, yaitu post yang pertama adalah tentang misalnya bolehlah dengan sport ya, sports. Nah, itu sport ada seperti biasa ada 3 submenu ya. Submenu pertama adalah tentang bebas ya, kalian ini boleh pilih. Yang penting sportnya tentang sport boleh. Ini saya juga dengan volleyball ya. Volleyball. Yang keduanya misalnya saya memilih tentang sepak takraw ya. Nah, sepak takraw. Nah, kemudian saya memilih pingpong ya. Nah, pingpong itu bahasa Inggris juga ya. Pingpong atau table tennis. Nah, inilah 3 sport yang saya sukai dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentang misalnya dream ya. Nah, apa itu dream? Impian. Ya. Nah, sebutkan ada kalian impian, mudah-mudahan bisa terwujud salah satunya. Dream saya milih businessman ya. Ya. Yang keduanya impian saya memilih teacher ya. Nah, ini sudah terwujud teachernya ya. Yang ketiga saya milih menjadi apa namanya yang businessman, teacher, and terus profesi ya, profesi misalnya ya presiden lah ya. Oke, nggak apa-apa ya, impian kan bebas ya cerita. Presiden yang usah bisa jadi president of misalnya director ya. Oh, apa aja yang penting president of director, presiden of the class. President of the class, president of the family. Oke, nah, yang ketiganya, tiga aja ya. Nah, tiganya adalah masih tentang education. Education, ya. Oke, satunya misalnya what you call it, higher education. Ya, kemudian boleh bebas mulainya dengan homeschooling ya, homeschooling ini contoh aja. Kemudiannya yang ketiganya tentang study abroad ya, sekolah di luar negeri. Nah, ya. Ini tiga dulu ya, yang inti yang akan dibahas nanti. Oke, pertama kita sport dulu ya. Bagaimana cara menambahkan artikelnya? Nih ya. Jadi setelah kita gunakan add new post ya di sini ya, kita klik aja. Ini atau ini boleh sama aja. Add new post ini atau ini sama aja. Aku klik add new post. Tunggu sebentar. Ya, ini sedikit melek ya. Ini udah ya. Akan tampil seperti ini ya. Beda dengan Blogspot, tampilan dalam menambahkan artikelnya untuk diketik ya. Ini nge-lag ya masih ya. Mungkin perlu kesabaran sebentar. Kita copy dulu aja dari sambil nunggu ya ke Google tentang sport. Nah, kalau ini copy paste nggak apa-apa nih ya. Ketik sport. Secara umum aja. Sport ya. Sport. Sports. Oke. Kita klik misalnya
tentang sport. What is sport ya, definisinya deh. Apa itu sport? Nah, ini dong ya, jelas. Nah, ini kan. Nah, ini ya, kita coba klik ya, klik. Kok malah kamu yang keluar? Nah, Wikipedia ya, Wikipedia. Oke. Kita copy aja ya. Nah, coba kita lihat dulu apa udah. Nah, ini kan. Ini untuk judulnya, ini nih ya. Untuk mendapat hasil yang bagus, kalau bisa ya, coba kita klik dulu ini ya. Klik ini, kita pilih format yang cocok. Saya sarankan ya, kalau untuk yang mudah untuk di edit, gunakan aja yang ini nih, klasik ya. Klasik nih. Klik aja klasik, caranya dari ini, klik sini, klasik ya, klik klasik. Ini kan berubah. Nah, udah ya. Udah, nah, baru kita ketik sini judulnya adalah sport. Oke. Baru kita copy paste yang di sini ya, klik aja copy ya. Oke, sampai sini deh misalnya ya. Di sini copy dulu. Nah, ini nah di sini jangan lupa nih ya. Nah, di bawahnya paste. Nah, kalau yang tadi kelas ini bisa di copy paste nih. Untuk yang ini bisa hilangkan aja nih, yang ada gambar nih. Ini kan sitasi ya, atau kutipan kan. Biar gampang hapus saja ya. Nah, itu kan. Nah, hapus. Ya, oke udah ya. Setelah itu ini semuanya boleh di blok dulu habis ya. Blok semuanya di blok ya. Setelah blok bentar ya. Ini klik ya biar nggak ngeling ya. Blok ini baru ini klik ini, klik ya biar nggak ngeling. Nah ini sama blok. Nah, kita coba aktif blok yang lainnya. Nah itu kan blok juga semuanya ini baru ini klik. Nah jadi nggak ada yang dulu lagi ya. Ambil lagi. Nah ini mudah. Dibanding blok kemarin tetap melekat yang linknya. Nah ini nggak ada. Nah ini anggapnya udah spot ini. Tinggal kita ngasih gambarnya ya. Gambarnya bolehlah kita copy, klik kanan ya, save image. Oke. Masuk ke ini deh, ke picture ya, picture spot ya. Spot 1 save. Ini boleh kita tambahkan ini ya, tambahkan dulu. Tapi masuk ke sini ya, biar banyakkan dikit artikelnya, ya nggak dikit. Ini sudah. Enter ya. Banyak banget ya linknya ya. Coba kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke. Tambah lagi ya. Oke, baru kita klik unlink. Nah ya. Nah. Mari kita masukkan gambarnya. Cara masukkannya gimana? Misalnya kita taruh sini ya, di foto sini. Sini ada gambar nih, ya. Add media. Klik aja add media. Belum ada sini, kita buka drag aja biar gampang ya. Tadi kita ada di sport ya, sport ya. Ada di sport.
Nah, saja kita klik terus ini ya, lepas badan. Insert ya. Oke, insert ya. Insert. Nah, kita atur ya seperti biasa, kita gunakan yang ini. Nah, kan posisinya bagus kan? Nah, ya. Nah, setelah ini kita bisa lihat di sini ya, di sebelum kita publish ya, kita bisa klik satu persatu di sini ya, setting, klik setting aja. Nah, ini ada post ya, lihat posisinya. Nah, ini ada nih ya, ada link, linknya itu bisa tag-nya apa nih untuk pencarian ya, misalnya sport ya, nggak perlu label sebenarnya, nggak perlu label, kita hanya perlu ini aja ya, tag biar pencarian gampang, sport, football ya. Nah, itu aja ya, dan seterusnya. Kemudian feature image, kalau kita menambahkan image ya, artinya apa? Untuk apa feature image? Artinya untuk tampil ketika belum dibuka. Ya, kalau mau tambahkan, misalnya boleh kita tambahkan. Kita select image aja, cari yang ada di media. Ya, ini samain aja, samain ya, insert. Oke ya. Ya, habis itu baru kita launch ya, boleh launch ya. Akhirnya udah dipublikasikan. Boleh publish ya. Nah, coba kita cek. Ini beda ya. Hanya, tapi kita ada publish aja. Kita publish. Oke. Ini belum sempat disimpan, kehapus ya, supaya kita cepat ulangi lagi deh. Nah, masih ya. Kita pilih yang publish ya. Kita pilih publish aja. Publish ya. Klik publish. Publish juga ya. Publish. Nah, kalau udah publish ya, kita boleh view post ya. Tapi ini kan ada di sini ya. Nah, ini kan. Nah, betul kita refresh apakah sudah ada di sini. Kita refresh ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, postnya ada. Nanti akan bisa diatur ya beberapa artikel ya sama. Kita kembali ke sini lagi ya, ke dashboardnya, klik ini aja, pojok kiri ya, klik ya. Ini ke dashboardnya ya. Nah, ini baru satu post. Cara menambahkannya bisa seperti itu sama ya. Silakan tambah lagi artikel-artikel yang lainnya dengan cara yang sama ya. Itu dulu aja untuk menambahkan artikel. Silakan kalian buat dulu artikel ini ya. Post ini semua dulu. Nanti setelah sudah tambahkan artikel ini, itu nggak perlu atur dulu. Next meeting we will discuss about how to make the menu and sub menu ya. Setelah dibuat artikelnya ya. Oke ya. Oke. That's all ya for today. Start ya step by step ya.